Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Karisma dari kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan Meli Nurjannah, Nadia Putri Wardani, dan Al Asri. Kelompok 2 akan mengkritik novel Misteri Rumah. Stop senyum-senyum, cause it's about to go dark. Kalau ada yang menawarkan rumah super mewah beserta perabot-perabotannya dengan harga yang murah, apakah akan kamu ambil? Tanya bapak, jangan tanya saya. Jika pertanyaan ini ditujukan kepada Adi, jelas jawabannya ambil. Prioritasnya saat ini memang adalah membeli rumah demi satu-satunya harapan sang istri, berpisah dari mertua dan hidup mandiri. Ia tak ambil pusing dengan pikiran pasti ada apa-apa, seperti Rani istrinya. Adi boleh tidak percaya dengan makhluk Allah, akan tetapi ia harus benar-benar meralat anggapannya itu saat melihat istrinya koma dan satu persatu teman yang membantu mengusut keanehan rumahnya tewas. Ini pasti ada apa-apa. Rani dan Adi adalah pengantin baru yang bahagia. Tapi sayangnya, keharmonisan mereka terganggu karena Rani sering bertengkar dengan mertuanya. Sehingga dia mendesak Adi untuk cepat-cepat membeli rumah. Setelah melihat iklan rumah mewah yang dijual murah, tanpa pikir panjang, Adi pun langsung membelinya. Ternyata setelah pindah ke sana, terjadi banyak keanehan. Dimulai dari bayangan-bayangan seram, berhentinya pembantu rumah tangga mereka karena ketakutan. Hingga puncaknya, Rani jatuh sakit hingga koma. Adi yang tidak mempercayai hantu mulai berpikir ulang. Dia pun meminta bantuan orang-orang, tetapi satu persatu dari mereka mati. Harus kemana lagi Adi minta tolong? Ya nggak tahu. Sebenarnya ada apa di rumah itu? Ya nggak tahu. Dari judulnya saja, pembaca diajak untuk masuk sekaligus ikut menebak-nebak misteri apa yang terjadi di rumah kosong yang dibeli Adi. Sampul novel ini terasa membawa aroma horor, apalagi judulnya, dengan warna font merah dan tulisan mirip darah. Cukup membawa aroma seram saat memandangnya. Pesan saya, hati-hati saat membukanya. Sepertinya halaman buku ini rentan lepas. Adegan awal untuk memasuki setting cerita tak bertele-tele. Kenapa? Sebab orang sudah tahu dengan melihat sampulnya bahwa ini adalah novel horor dengan tempat kejadian perkara di sebuah rumah. Sehingga bertele-tele memasuki setting pusat menjadi membosankan. Dalam hal ini, pembuat judul novel ini cukup jelas. Alur berjalan maju dan klimaks di akhir, lambat di awal, cepat di belakang. Pergerakan alur lambat disebabkan penulis ingin menebar atmosfer horor. Kemudian mempersiapkan alasan kenapa terdapat suasana tidak mengenakan pada rumah. Andai kehororan dapat lebih dieksploitasi lebih dalam lagi dan segi kejiwaannya lebih dipermak, maka bisa saja saya dapat merasakan kenikmatan lebih dalam berhoror ya. Penulis memasukkan unsur-unsur mistis khas Indonesia, masakan bikin, ayam cuman, dan kambing kendir. Hanya saja motivasi terjadinya tragedi kurang ngebum. Alasan tokoh jahat masih harus diperdalam lagi. Tapi karakter tokoh-tokohnya sudah cukup kuat dan jelas. Chemistry antara Rani dan Adi terasa pas, cukup kuat.
tetapi antara Adi dan mantan pacarnya yang padahal masih kadang diingatnya masih kurang kuat. Penulis memakai pola dialog yang kaku, terasa kurang hidup dan membumi. Dengan masuknya hal-hal tadi, suasana mistis makin terasa. Begitu juga dengan penyebutan beberapa lagu klasik terkenal yang biasa dimainkan biola. Penulis sudah tampak memperdalam cerita dengan baik. Novel ini cocok bagi Anda yang suka terhadap cerita horor, tetapi masih takut-takut. Dengan bahasa yang ringan, Anda tak akan menemukan kata yang terlalu sulit, sehingga harus membuka kamus. Pun novel horor tapi pesan moralnya dapet banget guys. Ending ceritanya yang ala-ala film thriller luar bikin gemesin a good way. Secara keseluruhan pun novel ini recommended banget bagi kalian pencinta horor. Pesan moral yang terdapat dari novel ini kami ambil langsung dari petikan buku tersebut. Petikan tersebut berbunyi, aku akan selalu mencintaimu dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Tak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut. Dan petikan kedua berbunyi, ia tak habis pikir, mengapa orang-orang lebih mengingat kebiasaan hidup seseorang daripada prestasi atau kelakuan baik yang dilakukan orang tersebut. Novel ini layak dibaca oleh remaja dan orang tua. Tapi novel ini tidak layak dibaca oleh anak kecil. Karena kan ini belum buka lo. Panggil. Ya. Itu lah.